Pernah kepikiran nggak, kenapa ada perusahaan yang kayaknya melesat banget di era digital, sementara yang lain justru ketinggalan? Nah, hari ini kita bakal bedah formulanya. Namanya hukum impact, sebuah kerangka kerja yang bukan cuma buat bertahan hidup, tapi buat jadi pemenang. Oke, kita mulai dari sebuah cerita, sebuah analogi yang pas banget dari novelis Richard Bach. Bayangin ada sekelompok udang karang yang tinggal di sungai. Tiba-tiba datang badai, arusnya jadi super deras. Sebagian besar udang karang ini panik. Mereka pegangan erat-erat sama batu tempat mereka tinggal. Dan akhirnya hancur. Tapi ada beberapa yang nekat. Mereka melepaskan diri, ikut arus, dan justru menemukan tempat baru yang jauh lebih baik, makanannya lebih banyak. Cerita ini kan relevan banget sama dunia bisnis sekarang. Ya, seperti udang karang yang mati-matian pegangan di batu itu, banyak bisnis sekarang merasa terjebak dalam pusaran perubahan yang rasanya kacau banget. Struktur lama yang tadinya aman dan stabil, sekarang kayak diobrak-abrik sama kekuatan baru. Fenomena ini sering disebut sindrom putaran, di mana perusahaan rasanya kayak muter-muter di situ aja, nggak tahu mau kemana. Nah, ini kan jadi pertanyaan penting banget buat setiap pemimpin dan pengusaha di zaman sekarang. Jawabannya ada di sebuah kerangka kerja yang sangat kuat, namanya impact. Ini adalah singkatan dari 5 pilar teknologi yang jadi dasar dari era digital. Internet, mobile, platform, kecerdasan buatan atau AI, dan pastinya cloud. Yuk kita lihat gimana kelimanya ini saling berhubungan. Oke, sekarang kita bedah satu-satu ya, kelima pilar utama ini. Soalnya, kalau kita paham tiap bagiannya, kita bakal lebih gampang lihat gambaran besarnya dan gimana cara memanfaatkannya. Kelima teknologi ini adalah dasarnya. Internet, jelas, memberi kita konektivitas ke seluruh dunia. Mobile, bikin kita bisa mengakses apapun, kapanpun, langsung dari saku kita. Lalu ada platform, seperti App Store, yang menciptakan ekosistem baru tempat bisnis lain bisa ikut tumbuh. AI, ini yang memberi kita otak dari data, biar bisa ambil keputusan yang lebih cerdas. Dan terakhir, cloud, yang menyediakan mesin tak terbatas untuk menjalankan semuanya. Masing-masing aja udah kuat, tapi gimana kalau digabung? Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Bukan saat teknologi ini dipakai sendiri-sendiri. Kuncinya di sini, setiap pilar impact itu nggak jalan sendiri-sendiri. Mereka itu saling memperkuat, menciptakan efek bola salju yang luar biasa. Fenomena inilah yang disebut efek waltzer. Coba bayangin wahana di pasar malam yang muter-muter itu. Waktu semua bagiannya bergerak bersamaan, putarannya jadi makin cepat, makin kencang, makin seru. Nah, begitulah cara kerja impact. Kombinasi inilah yang menciptakan momentum dahsyat yang membedakan para pemenang digital dari yang lainnya. Jadi, apa sih tujuan akhir dari efek waltzer ini? Ini bukan cuma soal teknologi loh. Jawabannya sebenarnya sederhana. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman yang luar biasa buat pelanggan. Atau bisa kita sebut kesenangan digital. Dan gambar ini menunjukkan hasil akhirnya. 9 kesenangan digital. Ini penting banget, karena ini bukan lagi sekedar bonus atau fitur tambahan. Ini adalah standar baru, ekspektasi baru dari pelanggan di setiap interaksi digital. Dan semuanya dibangun di atas satu fondasi utama, kepercayaan. Coba deh pikirin aplikasi favorit Anda. Mereka nggak cuma berfungsi kan, tapi mereka juga ngasih kesenangan. Mereka melindungi data pribadi kita, seperti yang Apple selalu tekankan. Mereka bikin proses yang tadinya ribet, jadi gampang banget, tinggal klik-klik. Bahkan seringkali mereka ngasih fitur baru yang kita sendiri nggak kepikiran butuh. Nah, itulah inti dari kesenangan digital. Dan ini dia bagian terbaiknya. Kekuatan untuk menciptakan semua pengalaman ini sekarang bukan cuma milik raksasa teknologi lagi. Kerangka kerja impact ini ibaratnya sudah mendemokratisasi inovasi. Jadi entah Anda itu startup kecil atau perusahaan besar, alat untuk jadi pemenang itu sekarang ada di tangan Anda. Ini membawa kita kembali ke cerita udang karang di awal tadi. Jadi pertanyaannya sekarang buat Anda, dalam arus digital yang super deras ini, apakah strategi Anda adalah terus berpegangan pada bebatuan yang sama, atau Anda berani melepaskan diri dan ikut arusnya untuk menemukan peluang-peluang baru?